Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki bab yang keempat, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah menjelaskan pengertian salat sunnah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam salat sunnah berjamaah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam salat sunnah munfarid atau sendiri dengan benar. Materi kita pada hari ini ialah lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pengertian tentang salat sunnah. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan salat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan salat sunnah, maka tidak berdosa. Artinya, salat sunnah ini dikerjakan mendapat pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Di antara sekian banyaknya salat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, kemudian ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Artinya, kalau sholat sunnah itu berjamaah, maka sholatnya dikerjakan dengan berjamaah. Terus, kalau sholat itu dikerjakannya secara munfarid, maka harus dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Dan bahkan ada juga sholat sunnah itu dikerjakan bisa melalui secara berjamaah maupun munfarid. Masuk ke pembahasan tentang salat sunnah berjamaah. Salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, salat sunnah Idul Fitri. Yang kedua, salat sunnah Idul Adha. Yang ketiga, salat kusuf atau salat gerhana matahari. Yang keempat, salat khusyuf, artinya salat gerhana bulan. Yang terakhir, salat istisqa atau salat untuk meminta hujan. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan salat sunnah Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad, artinya salat sunnah yang sangat dianjurkan. Salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan salat Idul Adha. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan salat Idul Adha adalah sama seperti salat Idul Fitri, yaitu sunnah muakkad atau salat yang sangat dianjurkan. Kemudian salat sunnah kusyuf atau kusyufus syamsi adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari. Hukum melaksanakan salat ini sama seperti hukum melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu sunnah muakkad atau salat sunnah yang paling dianjurkan. Waktu pelaksanaannya mulai terjadinya gerhana matahari sampai
matahari itu kembali tampak utuh seperti semula. Kemudian sholat sunnah kusyuf atau khusyuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini sama seperti sholat sunnah kusyuf atau kusyufus syamsi, sholat sunnah gerhana matahari, yaitu hukumnya sunnah muakkad atau sholat sunnah yang paling dianjurkan. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya ketika gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Kemudian sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan pada saat terjadinya kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Artinya sholat istisqa ini adalah sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Masuk ke pembahasan sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah sendirian. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu ataupun sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri ini adalah yang pertama sholat rawatib, yang kedua sholat tahiyatul masjid, dan ketiga sholat istikharah. Masuk ke pembahasan rawatib. Rawatib berasal dari kata rottibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau menggiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Contohnya seperti sholat sunnah sebelum zuhur atau sholat sunnah sesudah zuhur, dan lain-lainnya. Yang kedua, masuk ke sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap kaum muslimin ketika memasuki masjid. Saat sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Yang terakhir yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat yang dimaksud untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Artinya, sholat istikharah ini tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita kita yang sudah nampak adanya, tetapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Maka sangat dianjurkan kalau kita memiliki 2 pilihan atau lebih, maka dianjurkan sholat istikharah ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian dan bagi Bapak sendiri. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.